Ini adalah perbedaan yang paling pokok di antara Kristen dan Islam. Islam mengajarkan bahwa orang bisa mencapai Firdaus, orang bisa mencapai surga, orang bisa masuk surga dengan mengerjakan kelima rukun Islam. Alkitab mengajarkan bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget dan juga para murtadin Indonesia. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Sering sekali seseorang menganut agama tertentu karena mengikuti orang tua atau mayoritas di lingkungan sekitar kita. Baik itu Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, ataupun Katolik. Akan tetapi, pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan, pada hari penghakiman, setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya. Apakah ia percaya pada kebenaran Tuhan? Dari sekian banyak agama, mana yang benar? Nah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Orang Kristen yang benar adalah pengikut Yesus Kristus. Bagaimana Yesus dapat mengklaim sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa? Mari kita mencari jawabannya di dalam firman Tuhan. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Alkitab menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi nubuatan ketika ia dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Ia tumbuh dewasa, tapi berbeda dengan manusia pada umumnya, dengan manusia lain. Ia tidak pernah berdosa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, banyak orang mengurumuni dia demi mendengarkan ajarannya dan menyaksikan mukjizatnya. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berjalan di atas air. Dibandingkan dengan semua orang di dunia ini, Yesus tidak pantas mati. Akan tetapi, Yesus bernubuat bahwa ia akan disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. Matius 20 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Nubuatannya pun tergenapi, saudaraku. Para tentara Romawi menghajar Yesus dan mengenakan mahkota duri di atas kepalanya. Orang-orang mencemooh dia, orang-orang meludahi dia. Paku pun menembus tangan dan kakinya dan mengikatnya di atas kayu salib. Walaupun Yesus berkuasa untuk menyelamatkan dirinya, ia sebaliknya memberikan dirinya untuk disalibkan dengan sukarela mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kubur. Mengapa ia disalibkan? Sebagai seorang Muslim, mungkin saudara merasa heran, mengapa Tuhan memperbolehkan nabinya Isa untuk dilecehkan sedemikian rupa dan dibunuh. Kematian Yesus memang diperlukan karena yang pertama, setiap orang adalah pendosa. Setiap orang adalah pendosa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Baik dengan tidak menghormati orang tua, berdusta, gagal mengasihi Tuhan, ataupun tidak mempercayai firman Tuhan, kita semua telah berdosa terhadap Tuhan yang Maha Suci. Yang kedua, hukuman dosa adalah kematian. Hukuman dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23 di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Elohim mencurahkan murkanya atas pendosa yang tidak percaya dengan menyisihkan mereka selamanya di dalam neraka. Sebagai hakim yang adil, Elohim
tidak bisa menyepelekan dosa. Yang ketiga, kita tidak mampu menyelamatkan diri dengan amal ibadah kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini adalah perbedaan yang paling pokok di antara Kristen dan Islam. Islam mengajarkan bahwa orang bisa mencapai Firdaus, orang bisa mencapai surga, orang bisa masuk surga dengan mengerjakan kelima rukun Islam. Akan tetapi, walaupun seseorang mungkin mampu berbuat kebajikan yang melebihi kejahatannya, Alkitab mengajarkan bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itu tertulis dalam kitab Yesaya 64 ayat 6b. Satu dosa akan membuat seorang bersalah sama seperti jika ia melanggar semua hukum Elohim. Yakobus 2 ayat 10. Manusia berdosa sudah jelas tidak bisa mendapatkan upah surgawi. Yang selanjutnya, Elohim mengorbankan anaknya bagi pendosa. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sering kita baca, sering juga kita ulang-ulang, supaya apa yang kita ulang-ulang ini melekat di telinga, di pikiran, di hati orang yang mendengar. Elohim mengetahui bahwa dosa manusia merintangi mereka dari surga. Elohim mengetahui bahwa hutang dosa hanya dapat dilunasi oleh pribadi yang sempurna tanpa noda dan dosa, dengan membayarnya dengan kematian. Elohim mengetahui bahwa hanya ia saja yang dapat membayar harga yang tak terkira mahalnya. Jadi, rancangan kekal Elohim ialah mengutus firman-Nya, mengutus anaknya Yesus untuk mati sebagai pengganti bagi orang yang berdosa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi orang Kristen, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31a dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sebagai seorang Muslim, saudara mungkin berkata, oh, saya percaya pada Yesus. Saya percaya bahwa Isa adalah pengajar yang benar, seorang nabi yang agung, dan seorang yang baik. Akan tetapi, saudara tidak bisa menyatakan bahwa Yesus adalah pengajar yang benar, tapi menolak ajarannya bahwa ia adalah satu-satunya jalan. Dia adalah satu-satunya kebenaran. Dia adalah satu-satunya hidup. Saudara tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah nabi agung, tapi menolak nubuatnya yang berkata ia akan mati dan dibangkitkan dalam 3 hari. Saudara tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah orang baik, tapi tidak mempercayai klaimnya sebagai anak Elohim. Kekristenan secara garis besar adalah Yesus telah mengusung dosa saudara dan saya di atas kayu salib, atau saudara sendiri yang akan mengusungnya ke neraka. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Sambil saudara mempelajari Alkitab, sambil saudara membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, semoga Tuhan membuka hati saudara untuk berpaling dari dosa dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Elohim, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel ini Kabar Baik Habaget, kiranya melalui video singkat ini, iman kita diteguhkan, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus diteguhkan, dan kita tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Jangan oleng ke kiri dan oleng ke kanan, dan jangan suam-suam kuku. Percayalah kepada Yesus, dan engkau serta seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Terima kasih. Shalom alaikum Masiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.